Ilma yang presentasi nanti Putri persiapan tanya jawabnya ya, menjawab apa yang disampaikan oleh Ilma. Belum, Ilma? Iya, Pak. Kenapa? Belum bisa presentasi? Oke. Apakah sudah muncul, Pak? Oke, silakan. Ya, salah satu kalau presentasi, satunya persiapan untuk nanti menjawab pertanyaan saya. Oke, Putri kalau gitu silakan Put.
Assalamualaikum, saya Putri Syaya Kasih akan yang berjudul Pengantar Ilmu ke Alamiah Dasar. TV-nya dimatikan dulu. Iya, Pak. Ada berita TV tadi di belakang kamu. Dan saat ini bisa dilihat ini tadi sejumlah tenaga kesehatan yang nantinya akan bertugas di sini sedang arahan dari pihak dinas kesehatan. Ilmu pengetahuan alamiah dasar merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta ini, termasuk di muka bumi ini, untuk mengetahui hukum alam beserta keteraturannya, mengetahui cikal bakal ilmu alam dan perkembangan ilmu. Pada akhirnya manusia dapat memanfaatkan alam semaksimal mungkin dan melestarikannya. Yang menentukan bidang ilmu alamiah adalah metode ilmiah, karena bidang ilmu alamiah yaitu wahana di mana metode ilmiah dapat diterapkan. Sebaliknya, bidang non ilmiah yaitu wahana di mana metode ilmiah tidak dapat diterapkan. Contoh hipotesis tentang keberadaan Tuhan merupakan konsep yang tidak bisa menggunakan metode ilmiah. Dan apabila menggunakan konsep ini bisa menyebabkan orang ateis. Tujuan ilmu alamiah membentuk dan menggunakan teori. Kelahiran alam semesta. 1. Mengenal alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. 2. Teori terbentuknya alam semesta. 1. Teori ledakan. 2. Teori ekspansi dan kontraksi teori. Hipotesis tentang terbentuknya tata surya. Hipotesis nebula pertama kali ditemukan oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Pada tahun 1775. Kemudian hipotesis ini disempurnakan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Oleh karena itu, hipotesis ini lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kant-Laplace. Hipotesis planet simal. Hipotesis planet tesimal pertama kali ditemukan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Hipotesis planet tesimal mengatakan bahwa tata surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain dan hampir menabrak matahari. Hipotesis bintang kembar. Hipotesis bintang kembar awalnya ditemukan oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956, hipotesis menemukan bahwa dahulu tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya, dan salah satu bintang tersebut meledak karena terlalu berdekatan. Bintang tersebut meninggalkan serpihan kecil. Serpihan itu akan terperangkap oleh
gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Teori tentang kejadian bumi. Teori Ken Laplace. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi massa kabut gas yang sangat panas. Teori Chamberlain dan Moulton. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari dua massa kabut dan gas yang saling berdekatan dan tarik-menarik. Teori Jean dan Jeffreys, bintang besar yang jauh lebih besar daripada matahari yang memiliki gaya tarik sangat kuat terhadap matahari, akibatnya akan terjadi gelombang pasang pada permukaan matahari. Asal mula kehidupan di bumi. 1. Generatio spontanea. Sebelum 17, kebanyakan orang menganggap makhluk hidup terbentuk secara spontan dan terbentuk dengan sendirinya. Anggapan ini disebut teori generatio spontanea. Contoh alat timbul dengan sendirinya dari bingkai tikus. 2. Kosmozoa yaitu pendapat yang menyatakan bahwa makhluk hidup di dalam bumi ini berasal dari luar bumi dan mungkin dari planet lain. 3. Omne vivum ex ovo. Francisco Redi 1626 sampai 1997. Ahli biologi Italia dapat membuktikan bahwa ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat dan kemudian menemukan pendapat bahwa dari telur atau omne vivum ex ovo dan lain-lain. Berikut ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ilma Sari. Dipersilakan. Asal kehidupan di sini bertemu generasi belum 11 terbentuk secara spontan dan terbentuk ini disebut timbul bang dua kosmos di dalam yang di 26 sampai 16 Italia dan mengkait telah menemukan pendapat bahwa nek Oke, cukup dulu nggak apa-apa Put. Iya, Pak. Kita sedang tanya jawab. Oke, Putri, slide kedua. Yang ini, Pak ya. Hipotesis. Slide ketiga. Ada hipotesis nebula, hipotesis planetesimal, hipotesis bintang kembar. Apa sih hipotesis itu? Put atau Ilmi atau Ilma? Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ayo. Putri. Apa kata nilai lo? Apa itu?
Ada gula, ada hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ini nanti kamu skripsi keluar ya. Goblin. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berarti apa? Artinya kalau menurut bahasamu apa berarti? Hipotesis itu sifatnya sementara, Pak. Iya, yang disementarakan itu apa? Statementnya ya, berarti artinya nebula itu juga hipotesis. Itu adalah dugaan sementara. Berarti kamu menduga gitu, setelah makan saya kenyang. Analisis itu apakah benar? Analisis dengan kuis, analisis dengan apa? Oke, ya silakan ditutup. Saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bab 2 akan diterangkan oleh kelompok A2. Ada Rohma dan Pradipta. Ada Rohmawati, ada Lutfiana. Bab 2-nya akan, jadi saya silang-silang ya. Bab 2 akan diterangkan oleh kelas A2. Mana? Ada nggak? Rohmawati? Ada, Pak. Bentar. Oke. Yo, oke. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Nurbakti Hidayatullah dengan NIM 205800024 dengan teman saya Rohmawati dengan NIM 205800002 dan Isaul Lutfiana 205800003. Di sini saya akan mempresentasikan alam pikiran manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk hidup yang unik. Manusia yang pada dasarnya memiliki kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya, memungkinkan untuk berbuat baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Manusia dengan sifat dan karakternya diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Lalu yang ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Berikut beberapa kelebihan manusia pada makhluk lainnya, yaitu manusia sebagai makhluk berpikir dan berbijaksana, ya, atau Homo sapien, yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Lalu manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Dan manusia dapat berbicara, Homo language, baik secara lisan maupun tulisan. Sifat unik makhluk hidup. Makhluk hidup umumnya memiliki sifat unik bercirikan sebagai berikut.
Lalu yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama di otaknya, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana. Selain itu, manusia mampu mengadakan metabolisme, memiliki potensi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Lalu yang terakhir, berinteraksi dengan lingkungan. Seperti manusia disebut homo faber, yaitu dapat membuat alat-alat dan menggunakannya. Dan manusia yang disebut juga homo longuens, yaitu manusia dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikirannya dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan. Sifat keingintahuan manusia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Salah satu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan inderanya dengan cara mendengar, melihat, merasa, mencium, dan sebagainya. Penyelesaian masalahnya bersumber pada pengalaman yang beragam, sehingga pengetahuan menjadi semakin banyak. Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman akan membedakan cara penyelesaian masalah, sekaligus memperkaya pengetahuan. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal atau otak. Tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan bentuk konkret dari akal. Yang ada hanyalah bentuk fisikal otak yang terdapat dalam kepala manusia. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Rohmawati. Silakan. Perkembangan fisik manusia, tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit. Mulai dari masa di rahim ibu, masa setelah dilahirkan, sampai masa dewasa. Proses perubahan tersebut diawali dari bentuk sel yang sangat sederhana pada saat tumbuhan sampai ke bentuk sel yang sangat kompleks. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas yang ditandai diantaranya dengan tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi atau organ genitalia. Next. Perubahan fisik dan emosi pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon seperti estrogen dan progesteron pada remaja perempuan dan diproduksi oleh indung telur, dan testosteron pada remaja laki-laki diproduksi oleh testis. Next. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan semasa anak-anak berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungan yang terus akan terbawa sampai dewasa, sampai usia 2 tahun. Perkembangan kecerdasan sangat cepat dari belajar, makan, berbicara, dan berjalan. Pada usia 2-7 tahun, rasa ingin tahu akan makin besar. Masa remaja merupakan masa pertentangan dengan dirinya maupun dengan orang dewasa, karena selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang dewasa, walaupun secara emosional belum memadai. Selanjutnya, setelah usia 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Manusia berasal dari sel telur ibu dan sel sperma ayah yang bersatu membentuk embrio. Kemudian tumbuh menjadi banyak sel serta melakukan diferensiasi dan berkembang menjadi bayi yang dilahirkan ke muka bumi. Next. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Beberapa psikolog membedakan arti kata pertumbuhan dengan perkembangan. Namun beberapa tidak. Fungsi fisik yang murni, sedangkan perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang secara menyeluruh yang mencakup 3 aspek, yaitu perkembangan fisik seperti perubahan tinggi dan berat, perkembangan kognitif seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, bahasa, perkembangan
kepribadian dan sosial seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, hubungan interpersonal. Next. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Manusia secara terus-menerus selalu mengembangkan pengetahuan. Perkembangan pengetahuan bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang menyangkut kelangsungan hidupnya saja. Manusia berusaha mengetahui mana yang benar dan yang salah. Hal ini cukup. Baik, Pak. Saya tanya ya, sebagai homo fiber, pembuat alat, manusia, enggak suara saya? Benar, Pak. Oke, Pradipta, sebagai homo fibers, manusia menggunakan alat. Nah, mana yang lebih dominan untuk pencapaian pembuatan alat itu dari pengetahuan, pengalaman, atau daya pikir otak? Menurut kamu? Tadi dari apa, Pak? Dari pengalaman, pengetahuan, dan daya pikir otak. Daya pikir otak. Kalau menurut saya mungkin pengalaman, Pak. Kenapa alasannya? Kan karena dari pengalaman akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan dan menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau anak seni rupa kan nggak perlu pengalaman dulu sebelum menciptakan lukisan. Ya boleh ini. Mungkin karena setiap manusia itu berbeda ya, Pak. Ada yang cenderung ke pengalamannya, terus ada yang cenderung ke daya pikirnya, atau seperti itu. Kalau pendapat Lutfia bagaimana? Mana Lutfia kan enggak? Lutfia enggak ada. Oke, Ramawati mau menambahkan apa yang disampaikan Pradipta? Oke, cukup, tutup. Silakan ditutup, Pradipta. Ya, Pak. Kan. Cukup, Pak. Cukup, ya, oke. Selanjutnya, kelompok 2, bab 2 dari kelompok 1. Anita Hayatun dan Khairun Nikmatul. Ada? Anita? Iya, Pak. Oke, silakan. Dipersiapkan. Maaf, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dilebarkan dulu. HP-nya di setting landscape. Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Alam Pikiran Manusia dan Perkembangan.
Yang pertama, menjelaskan hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua, menguraikan perkembangan fisik manusia. Yang ketiga, mengurai perkembangan sifat dan pikiran manusia. Yang keempat, menjelaskan sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu terhadap semua kehidupan yang ia jalani. Manusia juga mempunyai rasa ingin tahu terhadap apapun yang ada di alam. Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia adalah terlemah, sedangkan rohaninya atau akal budi dan kemauannya sangat kuat. Menurut Alai dan Rahman tahun 1998, meskipun demikian, manusia memiliki kemampuan berpikir dan menalar. Dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Dengan demikian, manusia bisa mengatasi kelemahannya tersebut. Kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni makhluk bumi lainnya. Berikut ini kelebihan manusia dari makhluk bumi lainnya, antara lain, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana atau homo species. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat atau homo fiber. Yang ketiga, manusia dapat berbicara atau homo language. Yang keempat, manusia dapat hidup bermasyarakat atau homo sapiens. Yang kelima, manusia dapat mengendalikan usaha atau homo economius. Yang keenam, manusia mempunyai kepercayaan dan keberagaman atau homo religius. Kedua, rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Menurut Purnama tahun 2004, ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia juga mempunyai rasa ingin tahu tentang apa yang ada di sekitarnya, baik itu alam sekitar, bulan, binatang, dan matahari yang dilihatnya, dan bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, sifat keingintahuan manusia. Cara memperoleh pengetahuan dan pendekatan residu sains antara lain mitos, wahyu, otoritas dan tradisi, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, dan suratan. Oke, cukup. Iya, Pak. Mbak, di slide yang tadi. Mana satunya, temanmu? Khairun ya? Khairun Nikmat. Oke. Yang slide yang tadi. Untuk perkembangan pengetahuan manusia, lebih besar mana sih hasilnya? Dari intuisi atau dari trial of error? Menurut kamu, Anita? Maaf Pak, bisa diulang, suaranya tidak terdengar. Oke. Di slide yang sebelum ini yang tadi. Oke, yang ada pengetahuan. Nah, yang ini. Iya. Iya, Pak. Oke. Menurut kamu, untuk dalam proses pengambilan pengetahuan, lebih besar mana, lebih dominan mana hasilnya antara intuisi atau trial of error? Trial and error. Kenapa? Karena dengan coba-coba kita lebih bisa memahami ilmu pengetahuan. Harusnya berapa kali percobaan untuk setiap kegiatan? Paling kalau tidak 3 kali percobaan mungkin. Oke. Kalau menurut Khairun Nikmatul Ilmi bagaimana?
Ada nggak anaknya? Nggak ada. Nggak tahu Pak, kok nggak ada suaranya Nurul. Ya sudah cukup. Ditutup silakan Anita. Ya, makasih Pak. Oke. Selanjutnya kelompok 8. Bab 9 dari kelompok A2 ada Kristina. Ada Kristina Kuntari. Iya, saya Bapak. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Yitna Utama sebagai dosen mata kuliah ilmu alamiah dasar dan juga teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi bagi Kehidupan Manusia. Ya, Kristina Kuntari ini dengan nomor NIM 205800017 dan juga teman saya Aprilia Kapinlanek dengan nomor NIM 205800018 dan juga teman saya yang bernama Raditya Jalugandari dengan nomor NIM 205800019. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan alam berkembang dalam abad di mana manusia berusaha dan mencoba mengamati dan menjelaskan mengenai benda-benda atau fenomena yang terjadi dan membuatnya merasa perlu adanya pemecahan dari hal-hal tersebut. Bahkan ilmu pengetahuan sangat banyak ragamnya. Dan untuk mendapatkan sebuah hasil yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, manusia akan berusaha mendefinisikan secermat mungkin dengan melakukan pengukuran. Ragam pengukuran bermacam-macam berdasarkan hasil perolehan fakta yang ia dapatkan. Dalam usahanya menyelidiki suatu teori agar produknya nanti dapat berguna semaksimal mungkin. Teori yang baik tidak hanya akan dapat meramalkan, bahkan dapat menunjukkan adanya fakta yang belum diketahui, namun dapat dibuktikan oleh eksperimen-eksperimen yang lebih lanjut. Ilmu pengetahuan banyak cabangnya yang kebanyakan diantaranya masih asing di khalayak ramai. Semua keahlian ilmu digolongkan keadaan 4 pandangan utama, matematika, fisika, biologi, dan ilmu sosial. Dari 4 pandangan tersebut, bukan merupakan bidang tertutup, tetapi berkaitan satu sama yang lain. Kecenderungan saling mengisi satu sama lainnya akan nampak jelas dengan munculnya ilmu-ilmu interdisiplin dan bisa menjadi multidisiplin yang kompleks. Bila ditinjau dari segi konsep-konsep IPA, menjelang permulaan abad ke-20 terjadi perkembangan fundamental, yaitu dari IPA klasik menjadi IPA modern. Ruang lingkup hukum-hukum yang semula mencangkup konsep-konsep klasik yang diturunkan dari sistem makroskopis, yaitu mempelajari materi-materi dalam skala besar. Sedangkan konsep-konsep IPA modern diturunkan dari sistem
atau sistem yang mempelajari materi dalam skala kecil. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa konsep-konsep IPA yang menunjang teknologi bersangkutan dikaji secara mendalam. Hubungan antara IPA dan teknologi pada abad ke-20 ditandai dengan perkembangan teknologi modern yang didasarkan pada konsep-konsep IPA dan diawali oleh model dan pikiran yang diramalkan dengan menggunakan prinsip-prinsip IPA. Adapun perbedaan konsep IPA klasik dengan modern antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanika klasik. Semua variabel dinamis atau sistem yang ditinjau dengan posisi dan energi adalah observasi. Observasi adalah variabel yang dinamis yang dapat diukur dan kontinu. Yang kedua adalah mekanika modern. Tidak semua variabel dinamis adalah variabel dan hasilnya discontinue. Dalam pembahasan awal telah dikatakan bahwa IPA mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi. Dalam berbagai masalah yang menyangkut dengan teknologi terdapat unsur yang tidak dijumpai di dalam IPA, yaitu masalah pengembalian keputusan. Masalah tersebut sering dijumpai dalam perencanaan atau pembuatan suatu desain. Dalam pengembalian keputusan disirkan juga berbagai persyaratan pengembalian keputusan yang terkandung dalam 4 unsur yaitu sebagai berikut. Model. Model adalah suatu penggambaran permasalahan secara kuantitatif. Model dapat digunakan sebagai petunjuk bagi usaha-usaha penelitian penyelesaian suatu masalah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menilai suatu model, yaitu yang pertama, realisme. Seberapa jauh model matematis yang diterjemahkan ke dalam kata-kata. Yang kedua, ketetapan, yaitu ketetapan model untuk diramalkan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, generalitas, seberapa jauh model itu dapat digunakan. Yang B adalah persyaratan atau kriteria. Kriteria yang menggambarkan tujuan atas sasaran dalam pengembalian keputusan. Yang C, kendala, adalah faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam desain atau pengembalian keputusan. Dan yang terakhir adalah optimasi, mencapai solusi yang terbaik bila masalah tersebut telah dirumuskan dalam bentuk model dengan memperlihatkan sarana dan perhitungan kendala. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aprilia Kartini-Lanek. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi 9.2 Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi. Sejarah dunia di mana semua manusia di seluruh muka bumi, semua daerah atau tempat-tempat di dunia diruntut dari era Paleolitikum atau zaman batu tua. Jauh berbeda dengan sejarah bumi yang mencakup secara geologis bumi dan masa sebelumnya adanya manusia. Dunia memiliki sejarah yang terdiri dari kerajinan rekan arkeologis dan catatan tertulis yang sudah ada sejak zaman kuno hingga saat ini. Awal mula percatatan sejarah dimulai sejak aksara dan sistem penulisannya diciptakan. Akan tetapi, asal mula peradaban bertolak dari periode sebelum diciptakannya tulisan, atau yang biasa disebut dengan prasejarah. Dimulainya prasejarah Paleolitikum, zaman batu tua, dan revolusi pertanian. Di kawasan Hila Subur, revolusi bisa dikatakan titik di mana perubahan besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia, karena pada saat masa itu mereka bisa mampu membudidayakan hewan dan tumbuhan. Seiring dengan kemajuan pertanian, sejak saat itu gaya hidup nomaden berubah menjadi gaya hidup menetap sebagai petani. Next. Pengertian peradaban menurut para ahli. Peradaban itu sendiri merupakan suatu hal yang identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial,
yang berbentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional, dan perkembangan yang sangat pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. 1. Menurut Oswald Spengler, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan menekankan pada kesejahteraan fisik dan material. 2. Menurut Annette Ahira, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami kemajuan yang tinggi. 3. Menurut Huntington, peradaban adalah sebuah identitas terluas dari suatu budaya yang teridentifikasi dengan melalui dalam unsur-unsur objektif secara umum seperti bahasa, sejarah, agama, ataupun melalui identifikasi diri yang lebih subjektif. Next. Teknologi sendiri memiliki sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau penemuan teknis oleh manusia yang ada pada akhirnya memiliki manfaat untuk memudahkan aktivitas yang dilakukan manusia. Awal mulanya munculnya sejarah teknologi yaitu di mana munculnya spesies manusia di muka bumi. Sudah banyak ditemukan jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia yaitu sejak awal peradaban ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis yang kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Pada sejarah teknologi, manusia mulai melatih hal-hal sederhana yaitu perkembangan bahasa, perbuatan perkakas, dari batu hingga yang sangat rumit seperti komputer kuantum. Dampak positif dari teknologi yang pertama, teknologi memiliki dampak positif yaitu bisa membuka lapangan kerja baru. Dampak dari perkembangan teknologi ini, sekarang begitu banyak jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia, seperti sosial media, programmer, web develop, SEO, specials, content writer, tentunya masih banyak lagi. 2. Hadirnya teknologi di tengah-tengah masyarakat dapat mempermudah pertukaran informasi. Dulu di era 90-an, masyarakat menyebarkan dan memperoleh informasi masih melalui surat kabar, radio, televisi, ataupun telegram. Maka pada awal periode 2010-an, informasi disebarkan secara online melalui internet. Keunggulan dari teknologi ini adalah adanya distribusi konten yang hampir mendekati real time dan bisa diakses kurang lebih selama 24 jam. Next. Oke, cukup. Kadit, Baik, Pak. Pertanyaannya ya, didengarkan ya. Oke, dampak positif dari teknologi salah satunya adalah SEO yang tadi ya, Search Engine Optimization. Apa yang kamu ketahui tentang SEO, Search Engine Optimization? Ya, Bapak. Apa yang kamu ketahui tentang SEO sebagai dampak positif teknologi SEO yang tadi diterangkan oleh ini nih dampak. Ada web development, ada SEO spesialis. Apa? SEO, apa sih SEO itu? Ayo Radit. SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat atas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi tarif organik adapun meningkat. Selain menghasilkan tarif organik yang tinggi, SEO juga akan membantu mendapatkan tarif yang tepat. Oke, ya apa sih maksudnya SEO itu apa sih? Cara kerja SEO. Cara kerja SEO. Ya, Pak. Kayak apa sih SEO itu sebenarnya? Seperti apa cara kerja SEO? Cara kerja SEO. Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan.
Secara logis, situs web ini yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Oke, yang lagi ngetren sekarang di SEO apa yang paling tinggi? Google, Pak. Google. Selain Google? Yahoo, Pak. Yahoo. Kan berdasarkan kata kunci yang paling lagi ngetren tertinggi apa ini? TikTok. Ya. BTS. Ya. Peringkatnya paling tinggi. Oke, silakan ditutup, Radit. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, bab 8, kelompok A1, Alif, Sylvia, dan Lailatul Mas'ulah ada? Bab 8, kelompok A1, Alif, Sylvia, Lailatul Mas'ulah. Iya Pak, hadir Pak. Oke, dipersiapkan. Yang sudah presentasi kirim ke WA Group ya.